coba ini. Masuk akal. Coba ini. Coba Jawab baca. aja dulu. Ayo. 1, 2, 3. Mencret. Gitu ya. Mau nyontek pakai interliner nggak bisa, karena ini nggak ada interliner, jadi nggak bisa nyontek. Iya? Apa? Kalau memang kau paham, coba kau baca. Alah, kecoa. Risik. Tap layar teman-teman yang udah lemot. Layar, kasih koin. Kaget dia. Mayat Tuhan Yesus, tulisannya gede kali. Ini yang menerjemahkan kan dari mereka sendiri loh. Masih ang-engong kiri kanan lagi. Dari labi-labi. Lai. Ya. Mayat. Mau pengen kali menggunakan bahasa asli. Disuruh baca nggak bisa, boro-boro paham. Baca pun nggak bisa, mencret. Udah tua masih menstruasi kau. Dasar kutu kupret. Mayat rohani. Mayat bapak kau pakai BH. Mayat rohani. Itu dibantu tap layar dulu teman-teman, lop-loporin. Aduh, ini udah berat nih. Padahal mereka sendiri yang menerjemahkan kata M-A-Y-A-T dibaca mayat, tetapi tidak mau mengakui. Terjemahannya tertulis secara natural di atas meja, cuman masih ang-engong kiri kanan atas bawah. Astaga, karesteng, karesteng. Sengklek namanya. Tapi itu kan, nah itu jawaban Otin. Tapi itu, nah sudah siap-siap, rohaninya keluar tuh. Iya, tadi makanya bilang mayat rohani. Mayat rohani. Dikit-dikit rohani. Nenek kau pakai BH. Mayat rohani, tunggu dulu, mayat rohani dari mana? Yang mati rohaninya. Apa ini? Kasihan rohani, ada nama teman. Mati rohani, makan rohani, iya. Bikin anak rohani, gitu. Enak kali. Jarak jauh. Surganya rohani. Berarti biarawati tiba-tiba bunting itu rohani, iya. Iya. Monster emang. Sulit kalau ngomong sama mutan. Sulit ya. Memang. Kaget. Sulit kalau ngomong sama mutan. Langsung kejang-kejang. Mayat Tuhan Yesus. Mampus aku. Nah, ini kita dengar ini. Ini bagus. Tunggu. Nah. Kita lihat ya. Kita baca di sini. Ini juga mayat ini. Nah, di dalam Markus pasal ke-15 nomor antrian ke-44 dan 45. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Mayat itu, M-A-Y-A-T, mayat, ya, memberikan mayat, bukan memberikan mayat rohani ya, nggak ada rohani. Nah, di nomor antrian ke-45, kalau kita baca dalam original teksnya, saudara-saudara. Nah, tunggu sebentar, kita lihat original teksnya. Nah, Kaignus apotu kenturionos eduresa to petoma to Yosef. Petoma, ya, edorisato to petoma to Yosef, memberikan mayat itu kepada Joseph ya. Apa itu petoma? Simsalabim abrakadabra cukurukuk. Kata petoma artinya corpse, mayat, bukan rohani. Ya. Petoma ya. Petoma, mayat. Markus pasal ke-15 nomor antrian yang ke-45. Corpse,
mayat. Meong. Kamu tepu-tepu kau. Yang terjemahkan mayat kan kalian sendiri. Mau dibaca Kenapa kalian suka injak-injak? mau dibaca apa ya mayat? Mau jadi apa? Ya. Mayat mau Itu jadi yang padahal terjemahan mereka sendiri yang buat, mereka sendiri yang injak. Koslet kalian ini. Memang luar binasa karesting. Halelupa. apa? Atentia lupo. Living together. Living together, mayat together. Atentia lupo. Dia sendiri yang menerjemahkan, dia sendiri yang injak. Aneh. Enggak, dia tadi ingat nggak Bang Soeb? Kata dia apa? Tidak mungkin Tuhan jadi mayat, kata dia tuh kan. Tiba-tiba balik kanan ya. Dia bilang Tuhan itu pengertiannya lain. Ketampol dengan omongan. Paling cuma dia mau menggali bahasa asli, paling ujung kalau misalkan masalah Tuhan, paling ujung melari ke kurios. Oh, tunggu dulu. Kurios. Ya bang, itu kan yang mati itu Tuhan huruf kecil bang, bukan huruf besar. Nenek kau pakai BH huruf kecil. Huruf kecil nggak ada. Iya, yang mati itu kan Tuhan huruf kecil. Berarti yang mati Tuhan. Berarti itu yang mati, yang membunuh Tuhan itu terjemahan gitu. Ai. Tidak bisa. Tunggu berat saudara-saudara. Yang mati Sungguh huruf membagongkan. kecil, huruf besar tidak bisa mati. Rendalan tuh, huruf besar, huruf kecil. Udah tahu dia sendiri dia sendiri yang menerjemahkan, dia sendiri yang tabrak. Itu bukan kemanusiaan yang mati. Tapi apa? Terus apa yang mati kalau bukan kemanusiaan? Nggak dikasih baterai terus mati gitu. Nanti dikasih baterai baru hidup lagi. Iya. Mobil Tamiya dong. Tapi itu kan yang mati huruf kecil bang, bukan huruf besar. Bagus. Berarti kalau huruf besar yang mati bagaimana? Mati dua-dua yang kecil. Mati rohani. Nanti udah mati kasih baterai hidup lagi. Mobil Tamiya. Ada aja mereka buat ngelabui ya. Segala cara loh. Dia sendiri yang menerjemahkan, dia sendiri yang nolak. Ya kalau mau jangan mati, jangan diterjemahkan, dodol. Menipu diri sendiri itu. Dia sendiri menerjemahkan, dia sendiri menolak. Makanya jangan konsumsi yang namanya terjemahan Doraemon, Shinchan, dan Nobita. Pip, GTA. Nggak boleh dikonsumsi ya. Iyalah. Dia sendiri yang menerjemahkan, dia sendiri yang nolak. Kan koslet. Kalau nggak mau jadi mayat, ya jangan diterjemahkan. Gitu. Nanti keluar jawaban lain Bang Soeb. Jadi membaca Bible itu tidak bisa semau kita, harus menggunakan ilham roh kardus. Ada kemarin yang begitu, lebih parah malahan. Nah nanti suruh Bang Ilham aja yang baca kan. Aku mau ganti nama nih, bikin akun lagi. Nama Ilham. Disuruh baca, aku baca. Baca pakai Ilham. Oh enggak, ganti namanya Ilham Roh. Ilham Roh Kudus. Ilham Kan saya rohani sudah gitu. pakai Ilham Roh Kudus.
Pakai ilham rohani aja, Bang. Enggak, Roh Kudus aja lah. Tapi dia pakai K kan, kudusnya itu kan pakai K. Nah, berarti kan pakai ilham roh. Roh Kudus berarti itu di Jawa Tengah tuh. Nah, roh Demak, roh apa lagi? Kebetulan aku di Jawa Tengah nih. Nah, iya. Itu dia sendiri ibarat kata gini. Ibarat kata kalau Bu Dokter lagi masak gitu kan, lagi buat kue. Bu Dokter sendiri yang masak, Bu Dokter sendiri yang mengatakan masakan Bu Dokter nggak enak. Kira-kira bagaimana tuh? Bunuh diri. Bundir. Masak apa tuan? Oh ini bunda ketiduran ini baru bangun. Nah, sampai Bu Dokter pun ketiduran. Gara-gara Bang Leo Sampai tadi, Bu Dokter Leo tadi naik itu ketiduran. saya kaget bangun gitu. Iya. Iya, tidur rohani kan, Bu Dokter. Ada kan tidur rohani. Dia sendiri yang membuat terjemahan itu, dia sendiri yang injak-injak baru dia mau coba-coba pura-pura dan kata mayat dibawa ke Tuhan Memang sih, itu cuma Bang kurios Sueb juga salah. Bang Sueb juga salah. Tadi di saat Bang Sueb baca Bible itu harus didampingi Roh Kudus, Bang. Gak bisa sendiri. jadi ya di samping aku nggak ada Roh Kudus, cuman kardus. Gimana? Roh Kudus pakai B. Bawa roh halus. Pakai roh halus, begitu. Holy Spirit. Holy Ghost. Roh halus. Ada tapi kemarin Bang Sueb dengan PD-nya, saya ini sudah mendapatkan pemahaman secara roh. Waduh. Anjay. Wait, terus dia bilang begini, gini. Oh tidak begitu memahaminya. Loh, jadi fungsi Bible ini apa Pak? Itu tidak seperti itu cara memahaminya. Jadi seperti apa? Memang kita harus mendapatkan pemahaman roh. Tidak seperti orang biasa. Waduh. Roh terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau mau jangan jadi mayat, jangan terjemahkan Doraemon gitu, Crayon Shinchan. Tertulis sendiri kok malah dibantah. Aduh, mama yo. Ajaib ya. Bible-nya sendiri dibantah. Apa itu? Noten. Memang ada ya, tapi betul firman Allah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Tapi mereka sendiri menipu diri sendiri gitu loh. Oh, menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Yang hujat siapa? Astaga. Mereka sendiri menghujat dia kan, maunya tuan jadi mayat. Siapa suruh menerjemahkan kayak gitu coba? Sudah nyata itu. Kan kita menyatakan perkataan Yesus. Loten memusuhi Yesusnya sendiri kan begitu ya. Dia sendiri yang musuhin Yesus sendiri. Iya.
Bang Soeb, aku izin turun dulu, ada keperluan nih. Nanti Yo. DM aja ya. Gampang, insya Allah, mudah-mudahan ya. Teman-teman tuh masih di sana, di di India. India. Nanti berkabar-kabar saja ya. Saya Yo. coba kontak orangnya. Bang Oke, Paul, siap. ayah, izin dulu ya. Assalamualaikum. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti itu apa namanya ayah? Pas nanti udah ada barang yang kita bongkar nanti terkait dengan wahyu itu. Itu yang suka-suka bilang Al-Quran apa? Ini copy paste Biblos kan? Tunggu kalian kalau sudah ada barangnya nanti. Kubongkar. Jadi kalau kita bahas Hindu otomatis kares teng 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 di luar pagar. Karena dia kan Yunani, yang kita bahas kan bahasa Arya. Tunggu aja nanti kalau barangnya sudah ada baru kita mainkan. Gampang. Kalau bukan umat terjemahan pasti gampang. Ya kalau umat terjemahan mampet jadinya. Hostnya mana nih host? Bang Paul. Paul Phoenix, Steve Fox, Tekken 5. Loh, sunyi. Mana nih orang-orang? Bobo cantik. Oten kalau lihat ini, aduh mau naik ragu tuh. Naik malu, udah di atas mau turun juga malu. Bertahan sakit. Bang Paul kasih Bang Paul monitor. Bang Hos, Pak Steve, hilang lagi. Kayak Bang Paul kujang juga ya. ternyata tertidur. Tidur rohani. Tidur rohani, rohnya keluar. Ada aja ya bang ya istilah-istilah ulten ini. Oh ada, sangat ada. Yang herannya juga apa yang ditanya, yang tidak ditanyakan mereka jawab tuh, yang tidak ditanyakan. Sama aja dengan ibu-ibu tuh, bawa motor belok kiri sen kanan. Nah ini nih, konten kayak gini. Ditanya apa, jawab apa. Yang tidak ditanyakan mereka menjawab tuh.
Nggak ada jawaban dong. Itu dulu, Sam. Iya. Mulut orang ini aja menjawab sebelum otaknya berpikir. Gimana lagi? Ngomong hari ini, mikirnya besok. Iya. Lusanya baru ini. Otaknya berpikir udah jawab deh. Lusanya baru hilaf gitu. Ngomong hari ini, mikirnya besok. Ya sulit jadinya. Ya Allah, sakit perutku hadapi otak. Tapi syukurlah dengan adanya mereka. Bayangkan kalau di rumah sakit gimana tuh? Di mana Tuhan? Tuhan di mana? Di kamar mayat. Nanti disembah itu petinya, bukan Tuhannya. Keran tempat tidurnya disembah. Ten. Banget, Ten. Bukalah, cobalah kita usulkan ke pemerintah buat satu proposal buka sekolah khusus Oten. Itu agar bisa membedakan antara Tuhan dan manusia. Nah, sebagai dosen, Bang Sueb kan sebagai dosen di situ, ya mengajarkan mereka. Nggak gratis, sorry bayar. Enggak, itu mata pelajaran nggak banyak loh. Bahasa, Iya. matematika udah cukup. Iya, Dua itu doang. matematik dan perkenalan gitu antara tumbuh-tumbuhan dengan hewan. Tuh, apa bedanya tumbuh-tumbuhan dan hewan? Gitu. Nggak Antara banyak. Tuhan dengan manusia yang nggak bisa dibedakan, itu perlu Bang kita rancangkan itu, usulkan, kita tangkap semua Oten kan yang berkeliaran. Nah, sekolahkan Iyalah. mereka ke Kayak tangkap gelandangan ya. Oten yang berkeliaran kita tangkap. Nah, masukkan ke dalam itu Bang, sekolah kita, ajarkan mereka tentang cara menghitung yang baik dan cara untuk membedakan antara rumput dan hewan gitu. Jangan manusia dan Tuhan dulu, jangan rumput dan hewan bedanya. Terlalu tinggi Mana? itu. Iya. Nanti kita bikin itu Bang, perancangan itu. Program bagus itu. Takutnya anak-anak kita kan yang muslimah terkontaminasi sama mereka. Nah, nanti ditanya di Iya. sekolah 1 tambah 1 berapa? 3. Udah salah 1. Oh, ini mana ini? Dijawab 3 nggak mau, udah salah. Maunya 1. Ya, bayangin aja orang Hindu aja pada bilang jangan sampailah anak saya kenal agama. Iya kan, terkontaminasi kan. Mereka ini kayak virus zombie. Zombie. Kayak virus tuh. Ini ada Anas nih, Anas. Selamat sore, Bang Anas. Halo Anas. Anas. Halo. Kepencet Bang. Panggil dia mas. Kaget sih. Kaget. Apalagi Itu gimana bisa kayak gitu Bang Paul? Diteriakin lah. Orang dipanggil diam aja kok. Coba Bang Paul, Pihak Bang Paul kasih aku moderator dong, biar aku nanti aku perbesar sendiri layarku. Iya, iya. Kaget. Astaga. pakai earphone pasti kaget Bang. Iya. Lalu Aku pernah di room siapa gitu lagi sementara ngomong ditaruh pakai story itu emosi aku. Gituan kan? Kalau live boleh.
Jadi kita jadi apa? Host. Ada emot apa? Belum. Yo, salam. Gimana? Barnas. Gimana? Bu Anas? Lama papa dipanggil. Apa? Ah, es teh manis. Halo. Halo Nas. Wah. Dan Bro Anas pun tidak menjawab. Ana sehat. Halo, Dan Bro ada Anas yang pun bisa tidak saya menjawab. Ana sehat. Seperti biasa. Oh, seperti biasa. Seperti biasa. Oh, lagi di warung bang. Anas, agama apa Nas? Budak. Konghucu? Kejawen. Dan Anas Kayak ini, kayak orang baru ini. Baru ini apa? Baru bersalin. Baru bersalin ya? Baru malam pertama gitu. Oh enggak dong, udah malam kesekian kali dong. Ini Ya Paulus udah, makanya aku bilang- ini Paulus ke malam berapa ya? Dia bisa sampai hamil bersalin itu ke malam berapa? Oh iya. Siapa yang hamilin dia? Pada malam keberapa ya dia bisa sampai hamil melahirkan? Siapa yang hamilin dia? Perkataan bentar. Galatia. Galatia 4 ayat 19 ya. Saya buka artinya. Jadi Oke. kamu paham. Oke, siapa? Pertanyaannya harus nyambung, jawabannya harus nyambung dengan pertanyaan ya. Siapa yang menghamili Paulus? Bentar ya, cari dulu ayatnya ya. Galatia 4 ayat 19. Ya. Nah, ini dia. Ini artinya, boleh saya artikan kan? Dibaca dulu, boleh. Pertanyaan saya kan siapa yang menghamili? Iya, kan udah saya Ya. baca. Saya menjawab Oke. pertanyaanmu. Oke. Ayat ini mengungkapkan rasa kepedulian dan penderitaan mendalam Rasul Paulus terhadap jemaat di Galatia, yang ia bandingkan dengan rasa sakit ibu yang melahirkan, karena mereka cenderung kembali pada hukum Taurat daripada hidup sepenuhnya oleh iman kepada Kristus. Berarti arti bersalin ini membandingkannya kepada rasa ibu yang sedang melahirkan, bukannya si Paulus melahirkan. Coba dibaca ya. Dia ngomong sama anak-anaknya ini di Galatia ya. Iya. Hai anak-anakku. Karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Aku nggak usah nafsir-nafsirin deh, udah jelas. Dia ngomong nih, hei anak-anakku. Baca. Terus dia ngomong nih, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, udah pernah nih, lagi sakit bersalin. Siapa Cari yang dulu, menghamili cari dia? dulu. Kok dia bisa Besarin dulu bersalin bentar. ini? Siapa? Ini besarin dulu baru kamu baca artinya. Berarti ini apa? Maksudnya dia hamil apa? Siapa yang hamilin? Apa yang dibesarin? Mencontohkan rasa sakit ibu yang sedang melahirkan, itu artinya. Astaga, ini nih. Dia nggak bilang seperti loh. Kamu kok nambah-nambahin sih? Ya justru Kamu itu jangan kamu nggak paham. nambah-nambahin dong. Jangan Kau nambah-nambahin. nggak paham isi Alkitab, Loh, tapi kau bahasa isi Alkitab. Coba, bentar, enggak. Kamu kalau mau jelasin, kamu bilang seperti. Seperti dari mana? Ini nggak ada seperti kok. Udah jelas loh. Karena kamu, aku menderita sakit bersalin. Dia nggak bilang, karena kamu, aku menderita seperti sakit. Nggak ada sepertinya loh, Babang. Langsung menderita sakit bersalin loh. Lagi. Aduh, lagi udah pernah loh, Bang. Gimana ya? Apa mungkin ini ya yang membuat Paulus itu kepalanya botak gitu ya? Mungkin pengaruh hormon mungkin? Habis bersalin nggak ada perawatan di rambutnya? Oh iya.
Gimana bang? Udah. Gimana ini siapa yang hamilin? Itu mengungkapkan atau dibandingkan dengan rasa seorang ibu yang sedang melahirkan. Bukan Paulus melahirkan, bersalin. Ini Paulus, aku menderita sakit bersalin lagi kok. Makanya aku bilang, kalau kamu belum paham, jangan bahas Alkitab. Loh, ini kan tulisannya gitu, Bang. Abang kok mau bohongin aku sih? Jangan dibohongin lah, Bang. Kita sama-sama Iya, tahu lah ini tulisannya tulisannya apa. Bang bisa seperti baca loh itu. kita. Di Alkitab itu tidak hanya yang ditulis itu yang kita pahami, tapi kita artikan. Dipelintir gitu. Ditambahin. Dipelintir dari mana? Bukan kamu kenapa dipelintir, nambahin? tapi dipahami, diartikan. Maka dalam Alkitab itu tidak hanya cukup dibaca. Sebelum Terus kamu baca dilawan. Alkitab, sebaiknya kamu berdoa supaya kamu diberikan pengetahuan. Kalau udah Apalagi berdoa kamu pun tulisannya nggak berdoa berubah loh, Bang. Kita orang sama-sama Islam, tahu loh, Bang. Jangan bukan gitu lah. Kita sama-sama Kristen, tahu lah bahas tulisannya. isi Alkitab, ya pasti ngawur jawabannya. Kamu nggak paham. Gitu Gimana loh. bisa? Lo Bang, mau pahamin gimana lo? Udah jelas tulisannya 4:19 kayak Justru gitu kok itu dia saya sakit. bilang, kalau kamu bahas Alkitab, kamu bukan Kristen, ya kamu nggak paham. Apa hubungannya Kristen nggak Kristen jadi nggak paham? Ini bahasa Indonesia loh Bang, bukan bahasa Kristen loh Bang. Abang ini Kalau udah semua ngeri yang dalam kitab itu kau baca dengan tadi yang kau bacakan yang pertama tadi, yang dua orang bersalah apa tadi, yang ayat berapa Apa? tadi yang pertama? Yang mana? Yang Ulangan. tadi. Ya, itu kalau kamu nggak paham isinya, artinya ya bakal kayak gini. Ya udahlah Bang, kalau Abang nggak tahu siapa yang menghamili ya udah nggak usah bohongin aku bisa baca loh. Janganlah aku dibohongin Bang. Menurut logikamu, apakah laki-laki bisa hamil? Ya kalau akal sehat ya laki-laki nggak bisa hamil. Makanya Paulus ini sebenarnya cewek apa cowok? Kok dia Ya, saya bersalin? tanya samamu, apakah Paulus ini laki-laki atau perempuan? Saya tanya dulu. Paulus kalau dia bersalin gimana ceritanya? Apa jangan-jangan ini mujizat Paulus dia laki-laki bisa bersalin? Ya, saya tanya, Gimana Bang? saya tanya dulu. Paulus itu laki-laki apa perempuan menurut kamu? Menurut saya, Ya. waduh, kalau dulu ya saya tahu Paulus itu sih kayaknya laki-laki Bang. Tapi kalau saya baca ini dia bersalin, dia laki-laki atau perempuan Bang? Apa jangan-jangan Sekarang mujizatnya saya Paulus dia bisa tanya. melahirkan Bang? Menurut kamu laki-laki atau perempuan Paulus itu? Bang, ini Bible-mu yang bilang gitu loh Bang, makanya aku juga bingung Bang. Paulus tuh cewek apa cowok loh Bang? Iya, pertanyaan Kok dia saya melahirkan loh dijawab. Bang? Kok nanya ke aku? Kok malah aku yang diserang? Kok aku yang dikejar? Kalau Jangan ngejar kalau aku kamu Bang. nggak paham, Bang. ya udah, jangan bertanya yang nggak Loh, paham. kan ini ditulis dia hamil loh Bang. Dia bersalin. Sorry. Ini kan tulisannya dia bersalin. Kalau bersalin berarti kan dia hamil Bang. Ya saya tanya, Paulus itu laki-laki atau perempuan? Ya menurut Bible-mu dia melahirkan. Nah, kalau melahirkan Saya itu apa? tanya Laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan Paulus itu? Perempuan. Menurut Nah. Bible, Paulus ini perempuan karena bersalin. Oh, Simpel iya. banget jawabannya. Kok muter-muter dari tadi? Tapi bisa juga gini Kak Ai. Berarti Bisa juga kayak menurutmu gini Kak Ai. perempuan. Kan Paulus itu kan diimani Kristen itu kan sebagai apostolos ya kan? Ya. Berarti menurutmu Diimani sebagai perempuan. rasul. Mungkin itu salah satu mujizat Paulus laki-laki tapi bisa melahirkan. Bisa juga. Iya. Gimana? Jadinya dia cewek atau cowok? Kalau yang melahirkan kan harusnya cewek ya. Ambigu. Tuh kan, nangis kan? Nangis. Kasihan aku nengok kalian gitu loh, baca-baca kitab orang tapi nggak ada yang ngertikan. Ini jadinya belajar itu dengan pendeta. Nggak usah ceramahin aku, tinggal Kalaupun bilang tidak tahu, dia bersalin itu siapa yang hamili loh. Sulit Ini udah amat. nggak tahu, membantah. Gitu loh. Siapa ini noise? Bang Jack di mute dulu, yang baru naik baru di mute dulu. Aneh-aneh loh Lanjut, Bang Kak. Boy ini. Udah. Iya, Bang Boy ini aneh-aneh loh. Dia mau ngelawan Bible-nya, dia mau nipuin kita guys. Padahal ini udah jelas Ngelawan udah kelihatan.
Justru aku yang bilang kamu melawan bibir kami, sosok tahu, mengartikan. Aku tahu dia menderita sakit. Dia menderita sakit bersalin. Lagi itu. Aduh. Kalau nggak tahu lah bang, bilang aja nggak tahu gitu loh bang. Seorang ibu yang sedang melahirkan, artinya itu. Biasanya orang habis melahirkan bang, itu ada pengaruh hormon, itu rambut rontok bang. Nah mungkin ini ada hubungannya bang. Kita lihat ya. Paulus ya, menggambarkan Paulus itu pendek, botak, berkaki bengkok, berpenampilan penuh semangat, alis mata menyatu dan hidung sedikit melengkung. Mungkin ini bang yang menyebabkan dia botak bang. Habis melahirkan dia nggak perawatan rambut bang. Ini sumbernya dari Alkitab Sabda bang. Alkitab Sabda bang. Kan Natali itu kan dia kakinya bengkok. Kurasa pas ngedennya itu dia kebablasan. Mungkin hancur kalian, hancur kalian hari ini, hancur babak belur. Babak belur kalian ini hari, babak belur kalian kami buat ini hari, babak belur, ketepak, retakin jalan kalian. Ketepak banget ini, aduh. Mungkin itu ya bang Blender ya. Habis ibu-ibu kan habis melahirkan kan biasanya hormon ya, rambut rontok. Kalau perawatan bisa botak. Kayaknya Paulus botak gara-gara itu kayaknya. Betul, retak ginjal kalian, retak ginjal kalian, cobalah, jadi bahan. Dari sini kalian memang nggak ada ilmu membahas lah, cuman itu aja lah bisa kau nggak ada ilmu. Ini menghujan, nangis ke sana, nangis ke sana, nggak ada ilmu. Cuman ini aja lah. Terus kemudian buat nama buta huruf, buat nama. Cuman ini aja bisa kalian, cuman itu. Cuman ini aja lah bisa kalian. Cuman ini aja bisa kalian. Hah? Yesus. Yesus buta huruf. Yesus. Ini ya. Bang Blender sebentar, Bang User. Ini Kristen atau Muslim, Bang? Abang atau Ibu? User. Bang, aku makan dulu ya, Bang ya. Ya. Izin dibawa dulu ya, Bang, ke monitor ya. Makan babi ya, Natali. Nanti makan babi pula kau. Iya, gini loh, mentok kalian nggak terima. Kalian masih bahas-bahas kitab kami saja, nggak sanggup kalian dengarnya. Adakah larangan untuk membahas kitabmu? Ada? Tanya dulu, ada nggak? Ada nggak larangannya? Kau punya ilmu untuk menafsirkan kitab. Kalau kau ditanya balik pasti kau bertanya. Ini penyakit kau diskusi. Ini. Ya ini. Apa? Kenapa? Kan udah aku bilang tadi. Udah aku bilang. Dengar dulu. Tadi mereka perempuan, saya diam karena mereka perempuan. Kalau kita laki-laki, ayo kita diskusi. Nah, oke. Sekarang aku tanya sama kau. Apakah Yesus itu dibangkitkan? Siapa yang dibangkitkan? Yang mau dibangkit sendiri. Dia itu Allah. Bangkit sendiri atau dibangkitkan? Diam dulu, Airin. Kok ikut-ikut aja? Ya, aku bantu kau biar kau pintar. Dibangkitkan bukan bangkit sendiri itu. Aku bantu mana kau pintar? Coba kau aja nggak Kristen. Astaga. Nah, memang sekarang kau longor, kau nggak tahu. Yesus ini dibangkitkan. Ya. Makanya aku tadi Yesus menghadapi perempuan ini, yang ini. Udah, Yesus itu mati dan bangkit. Itu dasar kalian ya, menuhankan dia bangkit. Pertanyaannya, apakah Yesus itu dibangkitkan atau bangkit sendiri? Dia itu Allah, Blender, Allah yang menjadi manusia. Nggak nyambung. Nggak nyambung, Longor. Aku nggak nanya dia itu siapa. Aku nggak nanya dia itu siapa. Aku nggak nanya dia itu siapa. Dia dibangkitkan atau bangkit sendiri? Aku nggak, makanya kau nyambung lah kau. Kalau aku tanya dia dibangkitkan, ya aku tanya dia apa? Jawaban kau? Allah yang menjadi manusia, yaitu Astaga, Yesus. mati kali. Aku nyambung nggak tuh? Aku nggak tanya siapa dia. Aku nggak tanya siapa dia. Dia dibangkitkan atau bangkit sendiri? Udah saya jelaskan tadi. Apa? Dia itu Allah itu sendiri, ya dia membangkitkan diri sendiri. Cuman dia bangkitkan diri sendiri? Aduh. Apa lagi, Blender? Dia Allah. Oke, mana data kau? Oke, kutunjukkan datanya ya. Kutunjukkan datanya ya. Mana? Kutunjukkan datanya. Diam dulu, Airin. Kisah Para Rasul 2 nomor 24. Tetapi Allah membangkitkan dia.
Mana? Rasul 232 juga sama. 224. Airin, diam dulu Airin. Enggak, kau jujur lah kau diskusi. Apa lagi Iya Blender? itu di kisah para rasul terus ku bantu kau 232 Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu Apaan kami ya semua dibantu? adalah saksi. Nah, itu ku bantu kau datanya. Astaga. Kami Islam ini nggak boleh menghujat, harus sesuai data, nggak boleh framing juga, nggak boleh asumsi. Betul. Jadi ku bantu kau, ku bukakan Iya, datanya. aku Kisah para mau rasul diskusi sama Blender. Ini Kau kan Yesus inilah yang perempuan. dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ayo, Itu Rin. Tuhan kau Diam dulu. dibangkitkan. Airin, diam dulu. Diskusi sama laki-laki aja. Kamu perempuan. Kau jujur, kau makanya gini lah, kau jujur. Nah. Mana? Tapi Allah membangkitkan dia. Oke? Ah. Allah membangkitkan dia ya. Dia itu siapa? Yesus lah. Ah, betul. Terus? Oke? Berarti dia dibangkitkan ya malah ya. Baca dulu. Kau nggak jujur diskusi itulah kau kan? Baca dulu dibilang apa yang nggak jujur? Iya, pertanyaan aku dia dibangkitkan atau bangkit sendiri itu loh. Longor kali kau lah. Enggak jujur kau kenapa? Enggak, baca dulu. Bener. Pertanyaan aku tadi apa? Siapa yang bangkitkan dia? Ya udah itu pertanyaan aku. Siapa yang bangkitkan? Ya Allah. Ya udah Allah selesai. Udah. Allah itu siapa? Ya Yesus. Astaga Blender. Ya. Kalau balik dulu pertanyaanmu. Enggak. Sekarang berarti kan dia dibangkitkan oleh Allah ya. Aku nggak mau tahu siapa itu Yesus. Aku nggak mau tahu siapa Yesus, oke? Udah. Enggak usah. Ya oke. Dan ya udah. Ya udah terus ini. Nah oke sekarang ini. Sekarang ini. Apa? Gimana dia? Apa itu? Mana? Nah ini. Baca. Mana? Apa itu? Bacalah. Ya apa? Yang Baca 1 Korintus nomor 15. Pertanyaanmu apa tentang itu? Ini siapa yang mengatakan? Lebih daripada itu, kami itu siapa? Coba baca Kami itu dulu siapa? sampai habis. Kaulah lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia, kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Jelas? Terus bentar Blender, aku tarik dulu ayatnya. Kena prank Paulus, Glenn, mensret. Kenapa ya Paulus? Ada. Aku Blender tuh bentar Blender ya. Ada aja itu kami baca Bible-nya dibilang ada aja gimana sih Bang? 15. Hah? Karena kau masih Islam deh. Kalau kau Kristen, ya. Udah baca tuh, udah. Menseret. Paulus. Aku kira buat dari mana kali kamu mau kegesekin. Nah, ini dia Blender. Nih, biar saya tunjukkan Blender ya. Nih. Mana kamera ini Blender? Apa? Ini biar saya tunjukkan apanya artinya, biar kamu paham juga. Nih, singkatnya 1 Korintus 15 ayat 5 menunjukkan betapa pentingnya kebangkitan Yesus karena menyangkal kebangkitannya akan membuat para rasul menjadi pendusta dan meruntuhkan seluruh fondasi iman Kristen. Terus nih, apa masalahnya? Terus ya udah itu apa itu? Apa itu? Ini artinya tadi. Apa yang mau kau jelaskan dari yang kau tunjukkan ini? Apa mau kau jelaskan? Ya ini artinya. Ya apa? Pentingnya kebangkitan Yesus. Apanya penting kebangkitan? Aduh. Apa yang mau kau jelaskan dari yang kau tunjukkan ini? Kamu jelaskan apa di situ? Korintus 15 dia itu menceritakan tuh pentingnya kebangkitan Yesus
Karena menyangkal kebangkitannya akan membuat para rasul menjadi berdusta. Makanya mereka mendusta. Terus? Dan merujuk fondasi iman Kristen. Oh, jadi Siapa Rasul berdusta? Berdusta Rasul itu. Jadi Rasul berdusta? Iya. Rasul ini Iya, pendusta. Ya betul, si Paulus ini pendusta. Betul itu. Dikonfirmasi sama dia langsung. Aku ketampol sendiri sama Bible-mu, Bang. Si Airin nih. Udah aku. Berarti Airin. Enggak, tunggu dulu. Berarti Paulus itu berdusta? Iya. Coba kau baca dulu baik-baik. Coba baca baik-baik. Ini nih. Lebih. Nah, kami itu siapa kami? Paulus ya. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia itu siapa? Yesus Allah. Kami katakan bahwa ia telah membangkitkan. Paulus mengatakan bahwasanya Allah telah membangkitkan Yesus. Benar? Betul. Oke. Dan kemudian padahal ia tidak membangkitkannya. Ngeprank kan? Paulus ngeprank kan? Kenapa dikatakan gitu? Karena dia bangkit sendiri, Blender. Tadi kau bilang bangkit sendiri, mana bangkit sendiri? Apanya kau bangkit sendiri? Dari mana jalan bangkit sendiri? Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Telah membangkitkan, dia bukan bangkit sendiri, telah membangkitkan. Artinya, telah membangkitkan. Kau baca padahal bahasa dia tidak Indonesia yang membangkitkannya betul, Bang karena Boy. dia bangkit sendiri, dia itu Allah itu sendiri. Gimana datanya dia bangkit sendiri? Padahal dia tidak membangkitkannya, dia itu Allah sendiri. Di mana datanya dia bangkit sendiri? Di Makanya mana? kamu Airin, kalau kamu mau tahu tentang Kristen, pahami dulu siapa itu Yesus. Yesus itu adalah anak manusia, utusan. Hah? Ya, Yesus ini adalah anak manusia, utusan. Masa mau paham Bible harus masuk Kristen dulu? Aneh-aneh aja kok. Hanya itu aja. Jadi gini kawan, pemberitaan tentang kebangkitan Yesus itu di awal sudah, ya sebentar. Pemberitaan tentang kebangkitan Yesus itu sudah diberitakan sebelumnya, sebelum datangnya ayat ini, ya. Sudah diberitakan sebelumnya oleh Paulus dan kawan-kawannya tentang kebangkitan Yesus yang dibangkitkan oleh Allah. Ternyata padahal tidak. Allah tidak membangkitkan Yesus dari kematian. Berarti betullah Yesus itu tidak pernah mengalami kematian. Coba kau buka Kisah Para Rasul 25 nomor 19 nomor 25 tentang Yesus. Kata Paulus dengan tegas, Yesus itu tetap hidup. Tetap hidup Yesus itu, kawan. Ayo, gimana itu? Siapa triplex? Hamba Allah. Hamba Allah. Islam Kristen. Triplex ini Islam Kristen. Islam bang, Islam kita bang, Islam. Islam ngapain lagi lah kau minta dijelaskan ke atas? Aduh Majang, kau tapping di bawahnya kan aku biar aku jelaskan. Udah ada narasumber di atas. Oke. Iya, aduh Majang. Tapi aku udah beberapa kali ngomong ya, untuk teman-teman muslim tahan dulu di bawah, karena slot ini kita prioritaskan dulu untuk teman-teman Kristen ya, di bawah dulu karena di atas ini sudah ada narasumber. Jangan muslim semua naik. Triple X. Saya Kristen. Oh iya Triple X. Jadi gini Triple X ya. Kalian kan meyakinin bahwasanya Yesus itu mati dan kemudian bangkit. Oke. Dan kebangkitan Yesus itu yang menjelaskan adalah Paulus. Paulus yang menjelaskan. Hah? Paulus yang katakan begitu. Paulus, benar. Paulus yang mengatakan. Ya. Oke. Nah, ternyata di 1 Korintus nih di layar nomor 15. Nah. Paulus berdusta tentang kebangkitan Yesus. Oh. Ini katanya, lebih daripada itu, kami itu adalah Paulus. Ternyata berdusta. Paulus sudah mengaku dirinya berdusta. Ya. Terhadap Allah. Karena tentang dia itu siapa? Allah. Karena tentang Allah, kami katakan
bahwa ia itu menyeru pada Yesus, bahwa Yesus bahwa Allah telah membangkitkan Kristus. Padahal sama dengan ternyata Allah tidak membangkitkannya. Ini pengakuan Paulus loh. Oh, begitu ya. Oh, itu kata Paulus ya. Ya, ini perkataan Paulus. Kalau sekarang kan Paulus itu gereja kan agama Kristen kan ada berapa ya kan? Ada pengikut Kristen, itu ada pengikut Paulus, ada pengikut Yohanes. Oh, tapi Paulus itu kan rasul, sebagai rasul di kekristenan. Iya, rasul. Oke, Anda meyakini Paulus sebagai rasul? Tidak. Hah? Tidak. Tidak? Ya. Oh, tidak. Saya ini Advent loh. Hah? Saya ini Advent. Oh, Advent meyakini Paulus juga loh? Oh, tidak semua. Oh, enggak semua? Ada pembaruan. Oh. Ada Advent hari ke-7. Oh gitu. Advent hari ke-7 pembaruan. Ya, kalau Advent pembaruan itu baca dari kejadian sampai semua itu perjanjian lama. Sedangkan perjanjian baru itu Advent itu tidak percaya kalau Yesus itu ada. Oh gitu. Jadi memakai perjanjian lama aja. Advent pembaruan nih. Ya. Oh, percaya. Nah, jadi kalau di perjanjian lama siapa Tuhannya? Nah, kalau perjanjian lama itu cuma hanya pakai kata Allah. Allah Tuhannya gitu. Ya. Yesus sebagai apa? Itu ya kalau di kitab perjanjian baru itu katanya Allah juga. Hah? Allah Enggak. juga. Di perjanjian lama dulu. Kalau di perjanjian lama kan tidak ada di situ Yesus. Iyo, itu hanya Tuhan. Hah? Tuhan Allah. Ya, enggak maksud tunggu dulu Bang Blender, dia bilang gini, katanya kalau di perjanjian baru itu Tuhan Yesusnya, tapi dia tidak mengimani perjanjian baru, tetapi dia perjanjian lama yang dia tuhankan adalah Allah itu. Ya. Oke, nah tetapi di perjanjian lama kan tidak ada Yesus. Tidak ada. Nah, Yesus itu menurut Anda siapa? Ya mau dikatakan manusia lah. Manusia. Ya. Tapi Anda meyakini Yesus itu ada sebagai apa? Sebagai rasul. Rasul. Ya. Loh, kan tidak ada dari perjanjian lama, tidak ada Yesus loh. Berarti Anda tidak mengenal Yesus kalau begitu. Saya kan sudah bilang kalau di perjanjian lama itu tidak ada kata Yesus, hanya Tuhan dan Allah. Ya. Itu. Ya, oke. Kami ya sebagai Advent kan itu. Lihat kan kalau Advent itu tidak ada bilang kata-kata Natal, tidak ada. Ya. Kata-kata kelahiran tidak ada. Ya. Nah, begini Bang Triple. Kalau Anda hanya mengimani perjanjian lama, berarti Anda tidak mengenal Yesus. Selesai, benar nggak? Nah, betul. Nah. Oh, berarti Anda tidak mengenal Yesus. Ya. Berarti nabinya di situ siapa? Musa, itulah ya, Yakub. Ah, ya, itu. Tapi kenapa Tuhannya Allah juga? Ajaran orang, ajaran. Berarti Anda tidak percaya penyalipan? Oh, tidak. Tidak ada penyalipan. Tidak percaya penyalipan. Tidak ada penyalipan ya. Nah, cuman ini Bang Roy. Bang Roy. Bang Roy. Macet kok kan? Macet. Loh, jadi abang meyakinin Allah. Nah, sekarang begini. Ketika abang meyakinin Allah, siapakah nabi yang kalian gini loh. Di perjanjian lama itu kan menyampaikan kita kan harus ada nabinya. Oh, yang diutus. Ya. Siapa itu? Kalau orang kan masih baru menantikan kedatangannya.
Hmm,